Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Tepik Channel. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian beserta keluarga yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat. Amin. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dikabarkan berseteru dengan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Belakangan, kabar SBY sebagai dalang utama yang menjebloskan Anas Urbaningrum ke penjara semakin mencuat. Terbaru, Anas Urbaningrum dikabarkan telah menemui Mahfud MD untuk menyerahkan bukti kejahatan SBY dalam kasus yang pernah menjeratnya. Oke, di video kali ini diangkat dari sebuah channel politik Nusantara dengan tema judul sebagai berikut. Temui Muldoko di Istana Negara. Anas bawa dokumen rahasia SBY yang disembunyikan selama 10 tahun lebih. 10 tahun lebih disembunyikan, disimpan untuk dibongkar pada saat dia keluar dari lapas. Nah, bagi teman-teman yang sudah menonton video saya sebelumnya, pasti sudah paham kenapa SBY ketar-ketir mengetahui Anas sudah dibebaskan. Untuk teman-teman yang baru bergabung bisa cek video saya yang sebelumnya nih, yang nongol di pojok kanan atas. Jangan lupa juga dukung channel ini agar lebih cepat berkembang dan mencapai 1000 subscribe dengan cara ya pasti Saya doakan juga agar kebaikan teman-teman semua dibalaskan berlipat-lipat ganda oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Mari kita masuk ke videonya. Wow, Anas tantang duel SBY. AHY silahkan mundur. Mohon maaf kalau ada yang berpikir saya keluar merdeka bebas ini kemudian mendatangkan atau melahirkan permusuhan atau pertentangan. Saya katakan mohon maaf, tidak. Saya tidak ada kamus pertentangan permusuhan, tetapi kamus saya adalah perjuangan keadilan. Andai dalam perjuangan keadilan itu ada yang merasa termusuhi, mohon maaf, bukan karena saya hobi permusuhan, tetapi karena itu konsekuensi perjuangan keadilan. Perjuangan keadilan. Kita Partai Demokrat ya di sini. Ini menarik. Ini loh. Menarik. Awalnya. Kenapa saya katakan kudeta? Karena proses pengambil alihan Ketua Umum dari Anas ke Pak SBY tidak melalui mekanisme ADRT. Anda ingin mengatakan bahwa SBY menghadapi karma? Iya, nantinya begitu. Nah sekarang setelah benar-benar dia keluar dari penjara, nah secara gamblang menyampaikan bahwa dia punya urusan dengan SBY. Ya, karena besar harapan saya dengan apa yang akan dilakukan oleh Anas ke depan gitu ya. Ini mampu untuk membuat Partai Demokrat itu tenggelam gitu. Memanas, belak-belakan Anas tantang duel SBY. Oh, AHY silakan mundur nak. Sikap gentle ditunjukkan oleh Anas Urbaningrum. Pernyataan mantan Ketua Umum Demokrat itu patut diakui sebab sebagai bentuk kepatuhan politik yang terhormat dan bermanfaat. Dikatakan Anas Urbaningrum jika dirinya tidak akan berurusan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat saat ini pasca berakhirnya hukuman penjaranya. Mantan Ketua Umum PB HMI jelas-jelas sesumbar akan bertemu SBY untuk mencari pembenaran atas dirinya dijebloskan ke penjara 8 tahun di masa pemerintahan SBY periode kedua. Anas Urbaningrum sepakat akan membuat kalkulasi politik kepada SBY dalam waktu yang tepat. Pemanasan hubungan Anas Urbaningrum dan SBY sejak dirinya terpilih menjadi Ketua Umum Partai berlambang Mercy itu di Kongres Bandung pada 2010 silam. Anas mengalahkan Marzuki Ali dan Andi Malarangeng. Anas pun dianggap SBY sebagai Ketua Umum Partai yang sangat ambisius. Anas juga bercita-cita menjadi Presiden RI. Anas Urbaningrum mulai nakal dengan menggerakkan jaringan HMI bertaburan dan didistribusikan di internal partai atau disusupkan dalam berbagai lembaga atau berbagai proyek. Kondisi itulah yang menyebabkan kekuatannya SBY jika di suatu hari Anas Urbaningrum akan menjadi orang terkuat di Demokrat
dan akan mengancam posisinya dan juga gerbong serta keluarganya. Jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tidak sampai tuntas, Anas Urbaningrum harus bertekuk lutut dalam skenario mematikan yang diduga dilancarkan oleh pihak SB. Anas harus berurusan Ya dengan itu KPK makanya yang dia saat ini menyelidiki kasus Hambalang. menyimpan Menyatakan Anas rahasia terjerat selama kasus dia korupsi di terkait proyek pusat pelatihan dalam pendidikan dan penjara. sekolah olahraga nasional itu. Dia Berakhirnya takut jabatan sebagai Ketua kalau Umum partai serta merta karir politiknya tamat. dia melawan Keterlibatan Anas dan pihak-pihak kader dari dalam kasus Demokrat. itu membuat Dia takut elektabilitas partai keluarganya Demokrat anjlok. kena Ini membuat para dampak petinggi juga. Demokrat serta Makanya SBY, pejabat presiden saat itu, ya dia mendorong ikuti Anas saja untuk permainan maju ke kepemimpinan. Akhirnya, dari partai perjalanan ini. politik Anas Urbaningrum betul-betul tamat pada tanggal 22 Februari 2013. Anas ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan penerimaan hadiah atau gratifikasi berkaitan dengan proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya oleh KPK. Anas Urbaningrum menjadi tersangka setelah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin membeberkan Anas juga terlibat dalam proyek Hambalang. Euforia pendukung semakin berani. Pasca berakhir masa hukuman penjaranya, militan Anas Urbaningrum berteriak lantang. Mereka melakukan tekanan publik, terutama pendukung Anas Urbaningrum meminta kepada SBY untuk meminta maaf yang ditunjukkan ke Anas Urbaningrum karena telah dituduh telah menggusur Anas Urbaningrum dari pimpinan Partai Demokrat sampai Anas Urbaningrum harus menjalani hukuman 8 tahun penjara. Bagi tim Anas Urbaningrum, mereka terus menilik sejarah mundur masa kelam detik akhir Anas Urbaningrum proses di penjara. Masih mengingat pidato Pak SBY yang ditujukan khusus kepada KPK dari Jeddah pada waktu itu agar KPK segera menetapkan status Mas Anas. SBY memberikan rekomendasi kepada KPK jika Anas Urbaningrum salah katakan salah, jika tidak salah kemudian tolong dijelaskan kenapa tidak salah. Anas Urbaningrum pun belak-belakan soal skenario besar yang menjebloskan dirinya ke lapas Sukamiskin. Ya, Anas menyampaikan pidato yang menggelegar pasca dirinya dinyatakan bebas dari lapas Sukamiskin di Bandung pada kemarin Selasa 11 April 2023. Dalam pidatonya, Anas menduga bahwa ada pihak-pihak yang sengaja menyusun skenario menjebloskan dirinya ke penjara dengan tujuan untuk menamatkan karirnya. Saya juga mohon maaf kalau ada yang menyusun skenario besar bahwa dengan saya dimasukkan dalam waktu yang lama tempat ini menganggap bahwa Anas sudah selesai, ujarnya. Namun Anas meminta maaf karena faktanya ia tak bisa seperti yang diharapkan oleh pihak-pihak yang menyusun skenario ini. Menurutnya, skenario manusia tidak akan bisa mengalahkan skenario Tuhan. Anas juga menyampaikan permohonan maaf jika ada pihak yang beranggapan bebasnya dia hanya akan mendatangkan permusuhan dan pertentangan. Sebab Anas merasa apa yang dilakukannya hanya didasari untuk memperjuangkan keadilan. Saya tidak ada kamus pertentangan, permusuhan, tapi kamus saya adalah perjuangan keadilan. Andai dalam perjuangan keadilan itu ada yang termusuhi, mohon maaf, bukan karena saya hobi bermusuhan, tapi karena itu adalah konsekuensi perjuangan keadilan. Jadi saya, jika saya dalam sikap persaudaraan, dia simpan selama dia dalam penjara. Pasti di pikirannya, tunggu saya keluar, ada yang punya. Segera saja Ketua Umum PKN IGD Pasek Suardeka membongkar fakta sebaliknya yang menyebut justru SBY lah yang harus minta maaf kepada Anas. Pasek menyampaikan kalau hanya sekedar saran hal itu boleh-boleh saja dilakukan. Namun ia balik memberikan saran kepada SBY untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Anas. Saya pun sama, memberikan saran kepada SBY mumpung bulan suci Ramadan dan Mas Anas baru keluar setelah 10 Jadi bagi teman-teman yang kurang nyimak atau kurang nyambung untuk video ini, saya harap teman-teman nonton dulu video yang sebelum-sebelumnya. Sudah saya upload supaya connect dengan video yang ini. SBY juga harus meminta maaf atas upaya kudeta di Majelis Tinggi Partai Demokrat atas jabatan Ketua Umum saat Anas belum menjadi tersangka. Lebih lanjut, Pasek Suardeka mengatakan masih banyak lagi yang harus dan sebaiknya nanti kalau teman-teman ingin tonton langsung video originalnya, nanti saya sertakan di deskripsi ya. Bisa kunjungi langsung situs channelnya Politik Nusantara. Dinamika politik tanah air memang makin seru saja untuk disimak, apalagi setelah Anas Urbaningrum keluar dari penjara.
Pertemuan 5 parpol besar di kantor DPP PAN misalnya, ini menimbulkan kehangatan politik. Jika 5 parpol ini mampu sepakat, maka akan mengubah peta politik tanah air khususnya terkait dengan capres dan cawapres. Hangatnya politik terasa mulai panas ketika Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, bebas hari Selasa kemarin. Kebebasan Anas ini langsung memicu banyak hal, termasuk sikap Partai Demokrat yang mendadak panik. Walaupun mantan narapidana koruptor, Anas ternyata masih banyak pengikut setia. Bahkan para loyalis Anas pun mampu mendirikan partai, yakni Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Gede Pasek Suardikan, yang merupakan teman Anas yang paling loyal. Masa depan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sepertinya tidak akan jauh dari dunia politik. Istimewanya setelah bebas, Anas bisa memainkan gaya politik teraniaya yang mungkin saja membawa keberuntungan. Anas baru saja keluar dari lapas Sukamiskin. Ya, pada saat ini, Anas mengklaim masih mempertimbangkan kapan bakal resmi terjun ke dunia politik. Pihak Anas bisa memainkan narasi politik teraniaya atau seolah jadi korban demi meraih simpati publik. Upaya yang dibangun Anas dan para loyalis bahwa dia dikorbankan karena bertentangan dengan keinginan SBY mengenai posisi Ketua Umum Partai Demokrat. Strategi politik teraniaya masih bisa digunakan untuk pemilu 2024. Cara ini bisa mendongkrak elektabilitas PKN yang identik dengan Anas. PKN sudah terbentuk dan bisa mengikuti pemilu pada tahun depan. Walaupun Anas terganjal hukuman pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun, terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok, setidaknya Anas tetap bisa menjadi pengurus atau simpatisan PKN. Diharapkan cara ini akan memberikan kesan yang positif terhadap Anas, karena sebagai pihak yang teraniaya, Anas Urbaningrum tetap memiliki loyalis dari berbagai daerah yang akan memberikan nilai tersendiri. Dan hal ini menurutnya perlu dimanfaatkan oleh Anas demi elektabilitas PKN yang baru seumur jalan. Nah, itulah video hari ini yang kiranya lagi panas-panasnya di perpolitikan Indonesia saat ini. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Oke, segitu dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.